siang ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan seperti biasa saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema kita Sidak Hari Pertama Kerja Mengukur Disiplin Aparatur Pasca Lebaran. Dan saudara pendengar, suasana Lebaran mungkin masih terasa hangat, namun aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik telah kembali berjalan seperti biasa. Nah, momentum hari pertama masuk kerja pasca libur panjang menjadi perhatian banyak pihak, terutama melalui pelaksanaan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan di berbagai instansi pemerintahan. Pendengar, di siang hari ini kita akan mengangkat tema yang menarik dan penting untuk kita bahas bersama, yakni sidak hari pertama kerja mengukur disiplin aparatur pasca Lebaran. Dan ini merupakan sebuah topik yang tidak hanya menyangkut kehadiran aparatur, tetapi juga komitmen integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk siang ini, pendengar, kita apakah sidak masih menjadi instrumen yang efektif dalam menegakkan disiplin? Bagaimana dampaknya terhadap kinerja aparatur dalam jangka panjang, dan sejauh mana masyarakat dapat ikut mengawal kualitas pelayanan publik? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh. Yang pertama kami sapa bersama dengan Wali Kota Banda Aceh Haja Iliza Saaduddin Jamal SE yang akan memberikan gambaran langsung terkait kebijakan dan implementasi sidak di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Iliza, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya lihat ada Bu Dian Rubianti, Ketua Ombudsman kita. Assalamualaikum. Ada Pak Taufik juga. Alhamdulillah. Ya, selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siap, mohon maaf lahir batin juga Ibu. Dan selanjutnya juga hadir pendengar melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh, yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Pasca Sarjana Unmuha bersama dengan Bapak Taufik Ar-Rahim SEMSI PhD, dan beliau yang akan mengulas fenomena ini dari sudut pandang ilmiah dan juga budaya birokrasi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri juga untuk kita semua. Dan pendengar, terakhir narasumber kita yang tak kalah penting juga, yaitu bersama dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh bersama dengan Ibu Dian Rubianti SE AK MPA yang akan memberikan perspektif pengawasan serta kaitannya dengan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selamat siang Bu Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak untuk seluruh pendengar RRI Pro 1. Baik. Dan saudara pendengar, kami juga akan mengundang Anda nanti ya untuk ikut berpartisipasi dan turut bergabung dalam perbincangan ini. Silakan untuk berbagi pendapat dan juga pengalaman atau pertanyaan terkait dengan pelayanan publik dan disiplin aparatur di daerah kita. Tentunya melalui line telepon dan juga WhatsApp di 065144336 atau di 085282854445. Ya, di siang hari ini tentunya saya Khaira akan menemani Anda dalam diskusi siang ini. Dan untuk memulai dialog kita di siang hari ini, mungkin saya terlebih dahulu bersama dengan Ibu Wali Kota Banda Aceh ya. Bu Iliza, bagaimana hasil pelaksanaan sidak hari pertama kerja pasca Lebaran di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh di tahun ini? Apakah ada temuan yang menjadi perhatian khusus di pagi ini? Ya, alhamdulillah sangat mengembirakan sebetulnya kondisi jajaran staf di pemerintah kota. Tingkat kehadiran itu mencapai 99,71%. Artinya ada 0,29% itu yang tidak hadir disebabkan karena ada sakit, ada yang masih cuti. Ya, kemudian ada juga memang yang alfa, tapi jumlahnya memang masih sangat kecil ya, sangat kecil. Itu karena disebabkan ternyata ada yang satu orang misalnya ke Sabang tapi nggak dapat tiket kapal gitu ya. Iya. Tapi sudah di pelabuhan. Ya, walaupun begitu ya kita sanksi ya tetap kita akan tegakkan. Nah, kita
ya patut mengapresiasi juga dari tingkatan kehadiran. Ini semua disiplin ini kan fondasi utama ya untuk aparatur kita dalam penyelenggaraan pemerintahan gitu. Dan alhamdulillah tadi saya lumayan juga berkeliling-keliling. Mhm. Misalnya seperti Satpol PP itu sampai 100% hadir semuanya. Kemudian di sekretariatan juga 100% semuanya hadir. Jadi artinya memang ada peningkatan lebih baik dibanding tahun yang lalu. Iya. Oke, berarti tadi pagi belum ada temuan khusus yang menjadi perhatian Ibu ya? Ya, nggak ada temuan khusus. Paling itu yang tadi yang mungkin nggak dapat kapal ya. Iya. Jadi eh, yang nggak hadir kan karena misalnya sakit, ada tiba-tiba pendarahan, ada yang melahirkan. Ya biasanya yang nggak hadir rata-rata mungkin cuti melahirkan. Jadi hal-hal yang memang sebuah kewajaran ya. Itu hal yang sunatullah yang nggak bisa dilakukan lain, memang harus dijalankan. Gitu. Iya, oke baik. Kalau menurut Ibu sendiri, sejauh mana sidak ini efektif dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur, khususnya setelah libur panjang seperti Lebaran ini? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara sidak nih bukan hanya bicara seremonial, bukan hanya bicara rutinitas ya. Ini kan momentum untuk bagaimana kita mengingatkan kembali bahwa setelah jeda panjang sekitar 7 hari kita libur ya, kita harus kembali dengan kesiapan yang memang nggak boleh setengah-setengah. Semangatnya sama, semangat libur dengan semangat kerja. Jadi efektivitasnya bukan hanya untuk hari itu, tapi start beginning kan itu sesuatu yang paling penting ya, dimulai dari niatnya, kemudian insya Allah yang kita harus tegaskan itu ya nggak boleh karena libur terus kita lengah gitu ya. Nah kita apalagi setelah kita melewati Ramadan, kita udah dilatih sama Allah masuk madrasah Ramadan selama sebulan ya. Di situ kita diajarkan disiplin, tepat waktu, menjaga komitmen. Nah, ini bagian dari komitmen kita, integritas kita dengan Allah SWT. Jadi sebetulnya sidak ini bagian jembatannya aja untuk bagaimana kita bisa menghubungkan dari nilai yang kita bangun selama Ramadan dan juga merupakan etos kerja kita setelah kita menjalankan ibadah selama 30 hari di bulan Ramadan. Oke, baiklah. Dan saya mau ke perwakilan Ombudsman dari Aceh ini ya, bersama dengan Ibu Dian. Bu Dian, bagaimana melihat fenomena sidak hari pertama kerja pasca Lebaran? Apakah ini cukup efektif sebagai alat pengawasan kedisiplinan aparatur atau seperti apa? Ya, yang pertama tentunya kita bisa berharap hanya kepada sidak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi. Kami tentunya apresiasi kepada semua kepala daerah yang sudah melakukan sidak hari ini karena itu tentunya akan menjadi satu instrumen untuk memastikan disiplin kerja para ASN sebagai Bu Wali biasa menyebut khadimul umat ya Ibu ya. Nah, kita semua sebagai pelayan rakyat tentunya menjadi satu mekanisme untuk lihat kedisiplinan, namun jadi satu-satunya instrumen untuk menilai disiplin pegawai, khusus karena kita hari ini bicaranya tentang Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh ini adalah ibu kota provinsi, di mana masyarakatnya tentu lebih kritis dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya. Nah, tentu ketika masyarakatnya sudah kritis, sudah sadar akan hak-haknya, maka tuntutan mereka terhadap kualitas pelayanan publik tentunya menjadi lebih tinggi. Ekspektasinya jadi lebih tinggi, karena itu harapan mereka pada ASN tentunya menjadi lebih besar. Nah, kami apresiasi Bu Wali dan jajaran tidak hanya bekerja pasca Lebaran ya, tapi juga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memastikan arus mudik dan arus balik berjalan dengan baik. Nah, tentunya kami apresiasi untuk ASN yang hari ini sudah masuk kantor dan tepat waktu. Nah, jadi kalau untuk Kota Banda Aceh tidak ada catatan dari Ombudsman terkait dengan layanan pasca arus mudik atau pasca arus balik.
Nah, yang sangat kita khawatirkan misalnya jangan sampai kejadian seperti RSUD-ZA, ada penolakan pasien di IGD. Hal-hal seperti ini yang kita khawatirkan. Nah, pantauan Ombudsman untuk sementara, Banda Aceh layanan yang zaruriyat namanya, layanan esensial itu tidak terhenti baik saat arus mudik maupun saat hari-hari pertama. Terima kasih tentunya kita sampaikan kepada Ibu Wali Kota dan jajaran. Ya. Oke, baik. Dan ini apa sih Bu Dian kaitannya langsung antara kedisiplinan aparatur dan kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat? Ya, yang pertama kalau petugasnya tidak ada, pasti kan tidak mungkin ada layanan ya. Terutama misalnya ini di loket-loket di puskesmas, di sarana yang memudahkan transportasi seperti terminal, kemudian dukcapil dan berbagai layanan lainnya, itu tentu kalau tidak ada petugas, itu layanan nggak bisa jalan karena petugas atau pelaksana layanan merupakan komponen utama beserta sarana prasarana layanan. Kemudian yang kedua, kalaupun ada tapi tidak disiplin, maka akan terjadi potensi maladministrasi seperti penundaan berlarut, pelayanannya setengah hati gitu ya. Artinya melayani tapi masih dalam mood lebaran. Nah, itu tadi yang ditegaskan oleh Bu Wali, semangat hari ini harus sama dengan semangat libur. Nah, jadi tentu semangat dari para ASN dalam melayani sangat penting. Ya, oke. Walaupun udah habis THR-nya tetap semangat ya Bu Dian ya. Ya, oke deh, mungkin saya ke Pak Taufik ini. Pak Taufik, dari perspektif akademis ya, bagaimana Anda melihat tradisi sidak hari pertama kerja pasca Lebaran dalam konteks budaya birokrasi di Indonesia ini? Oke, terima kasih. Saya pikir persoalan sidak itu tidak terlalu harus ditekankan. Persoalannya tadi kan sudah disebutkan sebagai integritas ASN. Iya. Jadi Banda Aceh sebagai barometer, indikator keadaban atau peradaban Aceh itu ya saya pikir sudah sangat baik. Tadi malah secara kuantitatif Ibu Wali Kota sudah mengatakan di atas 90%. Itu indikator kuantitatif. Seharusnya kalau memang persoalan pelayanan publik hari ini pelayanan publik Aceh itu masih di bawah 80%, Aceh ya, bukan Banda Aceh. Jadi ini masih ada persoalan serius, persoalan pelayanan publik. Jadi irisan pelayanan publik ini harus menjadi perbaikan bersama, evaluasi bersama. Apalagi kalau hari ini kita bicara Idul Fitri, tadi sudah disinggung Bu Wali Kota, kita sudah 1 bulan penuh gitu. Sudah 1 bulan penuh kita mengajari diri kita, karakter diri, akhlak diri harus berubah. Jadi kalau tidak berubah, saya pikir bukan manusia yang beradab. Gitu. Jadi oleh karena itu, kalau persoalan pelayanan publik ini harus jadi catatan penting, harus perlu ditingkatkan. Ini persoalan mengurus manusia dengan manusia, tapi kalau berkaitan dengan tidak manusia mungkin tidak terlalu sibuk kita persoalkan. Tapi kalau antara manusia dengan manusia, ya tadi sudah dibangun karakter manusianya yang harus berakhlakul karimah. Kenapa harus kita sidak? Tidak perlu disidak pun harus punya kesadaran diri. Apalagi sudah berpuasa selama 1 bulan. Yang kedua, persoalan hari ini adalah persoalan integritas ASN ini yang harus dibangun secara baik dan benar. Kita sama-sama sadar lah. Kalau ASN masih tidak punya kesadaran, apalagi dengan masyarakat luas memang tidak tergantung pada perintah-perintah atasan umpamanya. Kalau kita bicara teori sistem, Aceh secara kewilayahan itu sudah punya aturan tertentu sesuai dengan ketentuan ASN. Jadi sistem menyatakan bahwa hari pertama kita masuk kerja hari Rabu, silakan saja masuk hari Rabu. Kalau yang tidak masuk hari Rabu hari pertama berarti memang karakternya tidak benar gitu. Iya. Ini yang perlu diperbaiki. Persoalan nanti apakah secara umum maupun secara personal itu tanggung jawab kita bersama harus memperbaikinya. Pikir itu. Oke, baik. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, apa sih faktor utama yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan ASN selain pengawasan langsung seperti sidak? Ya kalau disinggung seperti tadi berarti integritasnya masih rendah. Gitu. Oke. Ya orang yang hidup di kota ini peradabannya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan di desa.
Jadi tingkat kesadarannya sudah lebih tinggi, integritasnya sudah lebih tinggi, tanggung jawabnya sudah lebih tinggi. Kalau tidak bertanggung jawab, kita bina bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab manusia. Oke, Ya. baik. Kalau misalnya integritasnya rendah, lalu bagaimana dengan peran kepemimpinan dalam membentuk budaya disiplin di lingkungan pemerintahan daerah, Pak Taufik? Ya, di samping harus dipertegas aturannya, ya saya pikir perlu keteladanan kepemimpinan yang hari ini mungkin masih banyak ya, secara nasional keacehan itu jadi tanda tanya besar. Keteladanan pimpinan ini yang harus ditunjukkan. Kalau gubernur, wali kota sudah masuk hari pertama, yang lain belum masuk, saya pikir perlu berikan contoh yang lebih baik lagi. Atau seperti tadi, Iya. Ibu Wali Kota melakukan sidak, tapi bukan sidak judulnya, silaturahim, apakah sudah masuk, kan begitu. Hanya menyuntik kesadaran ASN ini yang perlu kita lakukan. Kita paksakan nanti dia melawan, kan? Nanti kalau terlalu keras juga dibilang macam-macam gitu pimpinan. Ini jadi harus perlu ketauladanan saja. Saya pikir berikan contoh yang baik. Mereka masuk, kita sudah masuk, Anda belum masuk, Anda juga digaji oleh negara dari uang rakyat. Harus punya kesadaran yang tinggi. Saya pikir itu ya. Oke, mungkin Bu Iliza ingin menanggapinya seperti apa? Ya, sebetulnya memang disiplin kerja itu etos kerja kembali kepada personal masing-masing ya. Tapi juga ada aturan mekanisme yang diatur kalau yang yang kira-kira nggak disiplin menjadi disiplin karena sesuai dengan aturan, kemudian juga mekanisme yang jelas, terukur yang kita terapkan untuk para ASN kita. Dan setiap pelanggaran disiplin tentu harus betul-betul kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Kan semua hidup ini ada aturan. Beragama ada aturan dari Allah, Al-Quran juga mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan sebagainya. Begitu juga menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Nah, ini aturan yang berlaku ini ya dari misalnya teguran, kemudian ada pembinaan, sampai nantinya adanya sanksi administratif gitu ya, seperti mungkin penyesuaian tunjangan, pemotongan gaji TPP gitu ya. Kalau di Balai Kota ini kita potong 50%. Tapi kalau seandainya tahun lalu dia tidak disiplin, tahun ini dia juga, maka 100%. Jadi dia tidak mendapatkan TPP 100% kalau 2 kali melakukan pelanggaran. Nah, tapi yang perlu kita tekankan bahwasanya pendekatan kita kan nggak hanya semata-mata tentang bagaimana menghukum. Yang kita ingin bangun adalah kesadaran, karena ketika dia sadar dan ini menjadi nilai ibadah, niatnya benar, caranya benar, ini yang kita harapkan. Nah, karena kalau misalnya dia takut sanksi, disiplinnya kan akan nggak bertahan lama gitu. Kalau pimpinannya disiplin, kalau nggak, kan dia juga pasti akhirnya kembali ke basic yang dasarnya dia nggak disiplin. Yang kita harapkan ASN misalnya di pemerintah Kota Banda Aceh ini memahami bahwa semua yang dia lakukan setiap tugas adalah amanah dari Allah SWT, amanah dari masyarakat, dan amanah itu kan nggak bisa hanya dipertanggungjawabkan kepada atasan, tapi juga kepada masyarakat, juga kepada Allah SWT. Ini yang penting kan, disitulah mungkin letak kekuatan disiplin yang sesungguhnya. Maka kita ada penilaian dengan mekanisme menggunakan aplikasi. Ada aplikasi e-kinerja, ada aplikasi e-disiplin. Dan di saat Ramadan kita tambah dengan aplikasi mengaji, ASN mengaji. Jadi kalau dia hadir tapi tidak tepat waktu, maka dia nggak bisa akses e-kinerja. Tapi dia harus disiplin dulu, kemudian kerjanya bagus, tapi kemudian kedekatan dengan Allah SWT, minimal 1 ayat dia baca artinya, dia tulis apa maksud yang dia baca itu, kemudian dia baru bisa klik untuk lanjut baca Quran selanjutnya. Ini juga akan kita nilai dan itu masuk kepada kinerjanya. Nah, ini bagaimana kita bisa melatih baik secara integritas diri, baik secara spiritualitas, jadi sehingga kinerja ini semuanya terpadu. Dia manusia yang betul-betul komitmennya baik dengan manusia, baik dengan Allah. Jadi harapannya ini menjadi habit dalam kehidupannya. Nah, itu yang harapan kita tadi yang
Bu Dian katakan, kan kita inginnya menjadi khadimul ummah, bukan pemerintah yang memerintah-merintah, tapi adalah pemerintah yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Gimana kita bisa melayani kalau kita tidak punya integritas yang cukup baik itu. Ya, oke. Mungkin Bu Iliza, selain sidak, strategi apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk membangun budaya disiplin yang berkelanjutan di kalangan ASN? Ya, untuk itu kita kan nggak hanya bicara sidak ya. Tadi secara Ramadan saja kita juga punya forum dakwah untuk tanya jawab, kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian kita juga para pimpinannya ini. Jadi kalau pimpinannya menjadi keteladanan, kan yang saya cek dulu pimpinannya dulu gitu kan. Kemudian kemudian yang lain bisa mengikuti. Tapi kita juga membuat tadi aplikasi. Jadi absensi misalnya. Jadi mereka itu kan absennya harus betul-betul disiplin, kehadiran, dan kawan-kawan semua memberikan support dukungan itu. Maka kalau tadi saya sidak, saya tanyanya bukan di absennya, saya tanya sama temennya. Jadi kawan-kawan saling mengawasi satu sama lain gitu ya. Nah, maka ini kan gaya kepemimpinan mungkin beda-beda ya. Jadi insya Allah kita ingin ASN ini bisa melihat contoh bukan hanya arahan gitu ya. Kalau pimpinannya hadir tepat waktu, serius dalam bekerja, menjaga integritas, maka akan menjadi standar bagi seluruh jajaran. Itu inti tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik gitu ya. Karena untuk menjadikan disiplin itu, ini kan bagian dari evaluasi kinerja pimpinan sebetulnya. Jadi kita dari malam udah di dalam grup, Pak Sekda udah kasih tahu nih apa-apa untuk form yang diisi, kemudian dari Badan Kepegawaian, dari asisten 3 nih hadir di sini, itu sudah sampaikan. Jadi pimpinan juga harus mengkomunikasikan dengan anak buahnya semuanya gitu. Jadi ini bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab kepemimpinan juga secara leadership di dalam, dan mereka seperti Bu Dian sampaikan kan bukan hanya hari ini untuk bagian yang memberikan pelayanan, mereka juga selama ini masuk untuk sip-sipan gitu. Yang alhamdulillah kami melihat cukup bagus ya di tempat-tempat pelayanan ya, mereka tetap disiplin, tetap memberikan pelayanan. Seperti PDAM itu sudah masuk di hari kedua. Hari kedua mereka udah langsung masuk kerja. Jadi itu juga kami pantau, kami lihat gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka juga happy ya, walaupun memang yang lain masih libur, tapi mereka udah kerja ya. Tapi itu komitmen yang memang harus dibangun, begitu. Oke, baik. Ngomong-ngomong masalah pelayanan, mungkin saya ke Ibu Dian ini ya. Oke, Bu Dian, apakah Ombudsman menemukan adanya laporan masyarakat terkait dengan penurunan kualitas layanan pasca libur panjang? Tahun ini saya belum cek, namun tahun lalu yang dikeluhkan itu kami mohon perhatian pada pemerintah kota, layanan biasanya sampah, karena kan layanan pengangkutan sampah itu sempat terhenti mungkin hari raya pertama atau kedua. Tapi sejak tahun lalu kami berkoordinasi dengan Dishub Aceh, sepertinya tidak ada masalah lagi. Yang lalu itu terjadi penumpukannya itu di pelabuhan penyeberangan Ulele. Nah, alhamdulillah tahun ini kita belum mendengar keluhan. Dan selain instrumen sidak, sebenarnya kita bisa memanfaatkan instrumen dari partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan, kami Ombudsman menilai bahwa kanal pengaduan Kota Banda Aceh cukup responsif. Jadi silahkan kalau ada masyarakat kota, jadi tidak hanya Bunda Wali yang akan melakukan sidak, tapi masyarakat juga bisa menyampaikan jika ada ASN yang bisa saja ketika Bu Wali sidak ada di tempat, Bu Wali kembali ke kantor, kemudian semuanya hilang gitu ya. Karena itu saya sampaikan tadi, sidak itu tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen untuk menilai disiplin. Kalau tidak punya integritas seperti yang disampaikan Pak Taufik, maka tidak ada gunanya. Padahal sebenarnya kan tanpa sidak pun kita punya CCTV, 2 malaikat yang selalu mencatat gitu ya. Nah, tapi kan buktinya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, yang dikeluhkan oleh masyarakat, 1 sampah, 2 Bu Wali kami mohon perhatiannya untuk layanan di Pustu.
Nah, itu sering sekali masyarakat mengatakan bahwa tidak ada petugas di Pustu. Saya tahu beberapa kali Bu Wali sudah melakukan sidak juga di Pustu-Pustu yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kami sangat ingin sekali para ASN yang bekerja, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Layanan Kota Banda Aceh itu yang perlu sekali perhatian Bu Wali, yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikannya. Ini yang masih di unit pelaksanaan ya, bukan di dinas pendidikannya, bukan di dinas kesehatannya saja, tapi termasuk di unit-unit layanan. Kalau di kesehatan itu mulai dari Pustu, puskesmas sampai rumah sakit, kemudian kalau di sekolah di unit-unit layanan di sekolahnya. Nah, ini mungkin kita bersama-sama, kami tentunya akan terus mendampingi pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Karena itu tadi Pak Taufik menyampaikan bahwa Kota Banda Aceh ini adalah barometer. Kalau kita ingin melihat pelayanan Islami seperti apa, maka Banda Aceh akan menjadi wajah pertama yang akan menunjukkan contoh tata kelola bersyariat Islam dengan pelayanan publik Islami itu seperti apa. Itu Banda Aceh tiba-tiba kita tidak bisa menafikan ya bahwa orang akan melihat suka atau tidak suka, orang akan melihat cermin itu di Kota Banda Aceh. Jadi memang tugas Bu Wali dan jajaran cukup berat. Ya, benar banget. Oke, Bu Dian, memang kalau kita berbicara sidak ini, sejauh mana sih sidak mampu mencegah praktik maladministrasi di lingkungan birokrasi ini? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari efektifnya sangat kecil ya. Nah, saya justru ingin sekali menggerakkan warga Kota Banda Aceh. Gitu. Ayo bantu Bu Wali menjadi warga peduli pelayanan publik. Ayo kita sama-sama ikut menjaga. Kita tidak bisa hanya berharap pada Bu Wali tidak mungkin menjaga seluruh lini seorang diri. Ya, jadi benar. kita sebagai masyarakat, undang-undang juga menyatakan itu bahwa satu, pemerintah Banda Aceh hadir melalui seluruh ASN untuk melaksanakan pelayanan publik. Dua, pemerintah Banda Aceh menyediakan kanal pengaduan jika masyarakat menemukan kendala dan keluhan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, masyarakat, LSM, media, mari bersama-sama memastikan berpartisipasi. Jika memang kita tidak memperoleh hak kita, mari gunakan kanal pelayanan. Nah, tapi mohon tidak sekedar menggunakan tidak sekedar menggunakan media sosial masing-masing dan nge-tag Bu Wali gitu. Nah, kami sendiri mengalami kesulitan jika di semua media sosial sekarang menjadi salah satu alat untuk melihat informasi. Namun jika di akun pribadi kita di-tag itu kan tidak semua sekuat-kuatnya admin, nggak mungkin kuat memantau semuanya. Jadi mohon masyarakat menggunakan kanal pengaduan yang resmi. Ngetek kota pemerintah Banda Aceh boleh, ngetek ombudsman boleh, tapi mohon digunakan kanal pengaduan yang resmi sehingga kita bisa merespon dengan baik. Nah, partisipasi masyarakat ini yang akan mendorong ASN untuk terus memperbaiki kualitas layanannya. Jangan sampai kita percaya bahwa no viral no justice, no viral no respon. Nah, jadi pemerintah tidak menunggu itu, tapi manfaatkan selain tadi melakukan berbagai fungsi pencegahan terjadinya maladministrasi, juga melakukan respon terhadap pengaduan yang dilakukan. Dan saya pikir selama ini pemerintah Banda Aceh sudah cukup responsif, karena yang kami nilai kanal resmi pengaduannya ya. Kalau yang lewat media sosial, kami agak kesulitan memantau karena memang media sosial itu dan netizen itu kan seperti sebuah komunitas sendiri yang sangat luas, yang tidak mungkin, yang kami sendiri pasti akan ada yang terlewatkan yang tidak terpantau. Iya, oke, baik. Oke, saya ke Pak Taufik ini. Pak Taufik, dalam kajian administrasi publik, apakah indikator disiplin seharusnya hanya diukur dari kehadiran atau perlu diperluas ke aspek kinerja dan juga kualitas pelayanan? Ya, saya pikir tadi sudah berbagai instrumen sudah dibangun oleh Ibu Wali Kota. Kalau kita bicara Kota Banda Aceh, kan RRI ini kan bukan hanya jangkauan Kota Banda Aceh saja. Kalau Banda Aceh mungkin secara administratif saya pikir sudah sangat representatif untuk jadikan kota barometer tadi untuk Aceh. Tapi di luar Aceh, kemarin dulu kan sepanjang jalan saya temukan ada berbagai seperti yang dikatakan Ibu Dian tadi. Sampah itu daerah pinggiran itu di luar Kota Banda Aceh itu ya sangat menyedihkan kita lihat. Banyak sampah, dan itu pelayanan air umpamanya. Kalau Banda Aceh mungkin nggak ada problem dengan air, sampah, listrik dan fasilitas umum lainnya.
Tapi di luar Banda Aceh itu juga harus menjadi perhatian publik. Jadi Aceh itu bukan hanya Banda Aceh. Kalau Banda Aceh oke, no problem. Karena di Banda Aceh itu masyarakatnya sudah lebih kritis, sudah lebih beradab, dan itu tingkat kontrol sosialnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan ataupun daerah pinggiran. Nah, oleh karena itu saya pikir kalau hanya sekedar kita ingin menilai, kalau secara makro itu juga seluruh Aceh. Kalau Banda Aceh oke, tapi di pinggir Banda Aceh, Banda Aceh ini kan provinsi Aceh ini kan tiga penyangga, daerah penyangga ini juga harus diperhatikan, bukan hanya Banda Aceh, Aceh besar, Pidi dan Sabang itu juga harus jadi perhatian karena itu penyangga ibu kota provinsi. Tapi kalau Banda Aceh kita jadikan indikator sudah oke, pelayanan publik, apalagi beririsan dengan pelayanan publik tadi katakan bahwa bahkan pegawai ataupun ASN di PDAM sudah aktif di hari kedua. Ini memang pelayanan publik langsung kan, pelayanan publik apalagi seperti RRI umpamanya. Rumah sakit umum, puskesmas tadi yang dikeluhkan Ibu Dian ini juga harus menjadi perhatian. Mereka punya jadwal liburnya kan di shift itu diganti. Nah, kalau kita menilai Banda Aceh oke, tapi di luar Banda Aceh juga harus menjadi perhatian publik. Karena tingkat kritisnya netizen di luar Banda Aceh ini juga berbeda dengan netizennya di Banda Aceh, itu sangat kritis. Apapun nanti, jadi jangan sampai Ibu Wali Kota juga pening dengan kritisan netizen kan. Tapi saya pikir hari ini sudah lumayan, sudah representatif sebagai kota metropolisnya di Aceh. Tapi kan di luar Banda Aceh ini juga harus menjadi perhatian publik, harus ada kesetaraan, ada keadilan, ada pemerataan terhadap pelayanan publik, tidak hanya Banda Aceh, tapi dua daerah penyangga provinsi ini juga harus jadi perhatian. Jadi baru tadi kan jika dikeluhkan oleh Ibu Wali Kota, ternyata pelayanan Banda Aceh ke Sabang Banda Aceh itu saja ada kapal yang tidak dapat memenuhi keinginan pegawai ASN Kota Banda Aceh. Hanya sekedar mudik, balik, tidak dapat kapal, jadi absen. Yeah. Ini kan ini juga harus perhatian. Mungkin jadi perhatian Ibu Wali Kota ke SDP itu ya utamakan yang ASN ke Banda Aceh mau kerja harus menjadi perhatian dari ASDP ataupun transportasi laut atau kapal itu. Nah ini hal-hal kecil seperti ini kadang-kadang jadi perhatian netizen. Kalau ada netizen yang rame ataupun yang sedikit agak itu ya harus dimaklumi juga. Yang paling penting adalah membangun karakter tadi yang sudah dilakukan. Jadi sudah 1 bulan tidak sadar juga, ya atau kata Ibu Dian tadi, waktu di SIDA hadir sesudah itu hilang, duduk di kedai kopi juga nggak ada arti kan. Artinya karakternya tidak terbangun, akhlakul karimahnya tidak terbangun. Jadi demikian banyak instrumen yang ditambah oleh Ibu Wali Kota tadi, seperti ada infrastruktur pengajian online, ada infrastruktur baca hadis dan lain sebagainya, itu kan dikontrol semua. Oke untuk Banda Aceh, tapi di luar Banda Aceh mungkin masih tanda tanya besar Ibu Nurul. Ini jadi perhatian kita juga. Jadi jangan sekedar hanya Banda Aceh yang sudah menjadi barometer Aceh, tapi di luar Aceh ini banyak persoalan yang mungkin dikeluhkan oleh masyarakat tidak menjadi perhatian dari pemimpin Aceh umpamanya, atau sedikit agak abai. Karena kalau Banda Aceh Bu Wali Kota kan radiusnya cuma berapa? 8 km persegi atau 10 km persegi. Tapi kalau di luar Banda Aceh kan itu bukan wewenangnya Wali Kota, kan ada wewenang yang lain lagi. Ini juga harus makanya indeks pelayanan publik Aceh itu masih di bawah 80%. Jadi ini jadi harus perhatian. Mungkin kalau di Aceh, Banda Aceh tadi sudah di atas 90, tapi di luar Banda Aceh ini juga harus menjadi perhatian penting terhadap kita semua. Ya. Oke. Dan kalau kita ngomong masalah sanksi ini Pak Taufik, ya sebagaimana sih pendekatan yang ideal antara sanksi dan juga penghargaan dalam membangun disiplin yang berkelanjutan? Ya, saya pikir sanksi itu kan itu juga tanggung jawab pribadi juga. Seperti tadi, kemarin itu nggak dapat TPP, semua ribut gitu kan. Sampai kita juga harus bersuara, TPP-nya harus segera dicairkan. Cair.
Tapi kalau hanya sekedar sanksi-sanksi tapi tidak punya kesadaran, Ibu Wali Kota tadi katakan, uang itu dibawa pulang ke rumah, kasih anaknya. Apakah Iya. halal atau tidak begitu kan? Atau syubhat kan? Antara yang halal dan syubhat gitu. Nggak malu dia bawa pulang ke rumah sementara dia tidak kerja tapi terima TPP. Ini kan jadi problem pribadi masing-masing. Kesadaran ini saya pikir beberapa instrumen yang sudah dibangun itu tadi, termasuk infrastruktur dengan online itu, mengaji online dan lain sebagainya, itu mungkin untuk membentuk kesadaran yang benar-benar sebagai manusia yang manusiawi gitu. Karena jangan sampai manusia yang tidak manusiawi. Sudah jadi ciptaan Allah dengan berbagai fasilitas disediakan oleh pemerintah, ASN sudah menerima gaji, tanggung jawabnya juga setengah-setengah. Ini saya pikir harus dipertanyakan, jangan lagi berebut jadi ASN, keluar saja jadi dari ASN kan. Itu mungkin bahasa itu nggak mungkin dikeluarkan oleh Ibu Wali Kota dan Pak Sekda umpamanya. Tapi ya ini kesadaran diri saja. Persoalan kesadaran itu dibangun dari internal ya. Inner body itu juga harus sadar. Sesudah berpuasa masih nggak berubah ya. Saya pikir persis sama seperti apa, kalau ada hewan yang juga berpuasa seperti ular itu sudah berpuasa juga, tapi sesudah berpuasa selama 30-40 hari, begitu dia berubah, tapi perilakunya nggak berubah. Halal haram itu tetap dimanfaatkan, dimakan terus, diterkam. Ya berarti sama seperti puasa ular begitu kan, bukan seperti puasa kepompong, ulat dan lain sebagainya menjadi kupu-kupu semua orang senang. Jadi sesudah berpuasa kita harus senang melihatnya kan. Jadi Ibu Wali Kota juga senang melihat, pegawai saya juga banyak yang disiplin, bawahan saya disiplin, jajaran pimpinan di bawah Wali Kota juga disiplin. Ini yang kita harapkan dari perubahan karakter, perubahan kehidupan sesudah berpuasa. Itu ya. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Wali Kota ada yang ingin ditanggapi, Ibu? Ya, tadi ya untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang disampaikan oleh Bu Dian tadi dari Ombudsman. Kita dalam waktu dekat juga akan meluncurkan aplikasi Salam, yaitu sarana aduan layanan masyarakat. Nah, Kota Banda Aceh ini merupakan platform digital juga ya yang terintegrasi yang akan kita luncurkan nantinya untuk memberikan pelaporan permasalahan kota. Jadi baik itu fasilitas umum, infrastruktur, kebersihan, mengakses berita terkini, dan aplikasi ini berbasis untuk Smart City yang kita rancang untuk pelayanan publik yang lebih cepat, lebih responsif, dan lebih transparan. Nah, fungsi utama itu untuk melaporkan keluhan permasalahan warga secara langsung melalui smartphone, kemudian dengan sistem yang meneruskan juga laporan ke organisasi perangkat daerah kita, yaitu OPD yang terkait secara tepat sasaran. Kemudian fitur-fiturnya itu selain pengaduan aplikasi juga menyediakan informasi berita tentang kota, notifikasi aktivitas penting, serta pengolahan data pengguna. Dan aplikasi ini kita adopsi, aplikasi Salam ini kita adopsi hasil dari aplikasi Jaki, Jakarta Kini ya. Jadi milik pemerintah DKI Jakarta yang tujuannya meningkatkan keterlibatan aktif dari masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jadi insya Allah aplikasi ini tujuannya bagaimana kita juga menyatukan seluruh kanal pengaduan yang ada ke dalam satu pintu terintegrasi. Jadi akan lebih mudah. Tadi kan kata Bu Dian, kalau melalui media sosial mungkin susah juga untuk dilakukan pemantauan. Jadi selain kita juga harus terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat sebagai khadimul ummah. Nah, kita terus berjuang ya, karena dulu sebetulnya aplikasi-aplikasi ini sudah kita bangun, tapi banyak yang sudah tidak terpakai, seperti e-disiplin tadi misalnya. Kita sudah bangun, tapi kemudian kita harus perbaiki kembali untuk bagaimana meningkatkan kinerja dimulai dari disiplin gitu ya. Ya insya Allah harapannya tadi bagaimana indeks kepuasan masyarakat kota itu semakin lebih baik ke depan. Kalau sekarang ini kan angkanya masih sekitar 85,7% ya dari kepuasan masyarakat.
dengan kategorinya baik gitu ya. Tapi kita kan walaupun kita syukuri, kita alhamdulillah gitu menunjukkan bahwa pelayanan kita sudah berada pada jalur yang benar, tapi bagi kami angka ini belum menjadi tujuan akhir. Tapi bagaimana kita bisa mendorong ke naik kategori yang naik kelas, yaitu dengan sangat baik gitu ya. Dan kita bisa mencapai itu kalau tingkat kedisiplinan ASN ini benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang lebih cepat, lebih ramah, lebih responsif, dan lebih solutif. Nah, kalau misalnya masyarakat belum merasakan perubahan itu, maka ya harus jujur bahwa masih ada yang perlu kita perbaiki. Nah, inilah pentingnya juga ada ombudsman tadi yang kita membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat yang ikut membantu untuk melakukan pengawasan, karena mata masyarakat jauh lebih luas dibanding dengan matanya yang kita, apalagi melalui media sosial sekarang gitu ya. Nah, kita juga artinya harus betul-betul melihat secara realistis. Kalau yang disampaikan itu benar, maka pemerintah harus segera memperbaiki kinerja kita, karena fungsinya kita adalah memberikan pelayanan. Masa kita pembantu sama owner sombong pembantunya gitu. Jadi pemilik kota ini kan sebetulnya masyarakat. Kita hanya sebagai pelayan saja. Nah, kalau yang dilayani masih belum puas, berarti ada hal-hal yang belum baik yang dilakukan oleh kami sebagai aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan pemanfaatan teknologi ini merupakan sistem yang memang harus terus-menerus kita kembangkan ya, untuk bagaimana pengukuran kinerja kita berbasis digital ini penting. Karena ketika dari awal kami melakukan penilaian kinerja melalui berbasis elektronik, itu menjadi lebih mudah. Pemantauannya lebih objektif, lebih transparan, lebih akuntabel, itu yang kami rasakan. Tapi juga di tengah masyarakat ini kan persepsi yang cukup kuat gitu ya, ada persepsi yang cukup kuat. Kita juga sering lihat di media sosial bahwa ASN ini sering kali dianggap sekedar datang, sekedar absen, lalu pulang gitu ya, kayak Bu Dian bilang, mengisi waktu tanpa produktivitas yang jelas. Nah, kita nggak bisa tutup mata terhadap persepsi ini. Memang ada kritik-kritik ini yang memang harus kita dengarkan. Nah, bagi saya hal ini bukan semata-mata soal citra ya, tapi soal kepercayaan. Kepercayaan publik ini mulai dipertanyakan memang. Di situ kita harus berbenah. Ya, kalau misalnya ada yang masih nggak senang ya kita perbaikilah gitu. Berarti itu kan ada sinyal dari Allah gitu. Kalau kita sakit, ini kan ada duluan pegel-pegel apa, udah haruslah urut dulu misalnya. Ya gitu juga pemerintah, arah kebijakan kita ke depan harus jelas. Kita nggak ingin hanya berhenti untuk pengawasan, kehadiran. Kita pastikan bahwa setiap ASN itu betul-betul kerja, memiliki output yang terukur, memberikan kontribusi yang nyata dalam pelayanan. Nah, kita mendorong sistem yang tidak hanya mencatat waktu datang dan pulang, tapi juga merekam kinerja, apa yang dikerjakan, apa hasilnya, sejauh mana itu berdampak bagi masyarakat. Ini penting. Jadi tulis yang Anda kerjakan yang Anda tulis, itu kan bagian dari kita memberikan pemantauan penilaian gitu. Karena disiplin ini kan nggak sekedar hadir tepat waktu, tapi bagaimana waktu yang digunakan itu dengan penuh tanggung jawab. ASN itu harus bisa menjawab satu hal yang sederhana. Hari ini apa yang sudah mereka berikan untuk masyarakat. Kalau ini bisa kita bangun bersama, maka insya Allah perlahan-lahan persepsi negatif akan hilang dengan sendirinya, bukan karena kita yang menjelaskan, tapi karena masyarakat melihat dan juga merasakan langsung dari perubahan-perubahan yang kita lakukan. Mungkin begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Iliza atas partisipasinya dan juga sudah memberikan arahan yang terbaik tentunya untuk ASN di Kota Banda Aceh ini agar mendapatkan pelayanan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Namun mengingat waktu kita sangat singkat ini ya, tidak cukup lagi untuk kita membahas tema kita di siang hari ini, yaitu berkaitan dengan sidak hari pertama kerja, mengukur disiplin aparatur pasca Lebaran. Saya padai sampai di sini saja ya, dan terima kasih untuk Ibu Iliza, untuk Pak Taufik dan juga untuk Bu Dian sudah
meluangkan waktu di siang hari ini untuk dialog bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan untuk Anda juga pendengar yang belum sempat Anda ikuti, mungkin boleh Anda nonton kembali ya di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Terima kasih untuk semua narasumber saya di siang hari ini. Saya akhiri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banda Aceh siang ini.